Lapar, perutku lapar sekali ya Tuhan. Aku udah capek. Lapar ya Tuhan. Halo sahabat Athena, welcome back to our channel Athena Study Center. Bersama saya Kak Fani. Nah, bersama saya pastinya akan ngomongin masalah kimia nih. Oke, ngomong-ngomong masalah ikatan kimia, ada beberapa jenis ikatan kimia. Yang pertama ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Nah, setiap proses pembuatan atau pembentukan ikatannya memiliki karakteristik yang sangat unik. Bahkan syarat akan kehidupan untuk kita semua yang bisa kita teladani bersama. Oke, pastinya sudah penasaran kan? Simak baik-baik video berikut. Atom berikatan karena ingin menjadi stabil. Setiap atom itu memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron atau menerima elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, pada ikatan ion, atom logam akan cenderung dia melepaskan elektronnya. Sedangkan untuk atom non logam, dia akan cenderung menerima elektronnya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya Na11 dan Cl17. Na dengan nomor atom 11, kalau kita konfigurasikan akan menjadi 281. Sehingga Na akan cenderung melepaskan satu elektronnya. Sedangkan Cl yang memiliki nomor atom 17, kalau kita konfigurasikan maka akan kita peroleh 287. Atom Na yang memiliki kelebihan satu elektron akan disumbangkan elektronnya menuju ke Cl yang memang kekurangan satu elektron. Na menjadi Na plus dan Cl-nya menjadi Cl min. Nah, proses terjadinya serah terima elektron antara Na dengan Cl itulah yang kita sebut sebagai ikatan ion. Dalam hal ini akan terbentuk suatu senyawa yang kita sebut NaCl atau yang kita kenal sebagai garam dapur. Ikatan ion mengajarkan kita tentang cinta dan kasih kepada sesama, ya, di mana atom yang memiliki kelebihan elektron akan menyumbangkan elektronnya secara sukarela kepada atom lain yang memang membutuhkan. Contohnya di sini adalah Na tadi yang memberikan elektronnya kepada Cl. Nah, kalau sahabat perhatikan pada tayangan sebelumnya itu ada gambaran sosok yang sangat mulia sekali, orang memberikan sedikit rezekinya kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan. Bukankah ini sangat indah sekali untuk kita tiru secara bersama? Atom saja bisa, masa kita enggak? Berbeda dengan ikatan ion, ikatan kovalen justru terjadi antara atom-atom yang kekurangan elektron. Atom-atom yang kekurangan elektron ternyata juga tidak menyerah begitu saja. Dia juga saling berikatan dengan memanfaatkan bagaimana bergotong royong pemakaian elektron bersama sehingga akhirnya mereka juga bisa stabil. Misalnya pada senyawa oksigen O2. Oksigen sendiri, atom oksigen memiliki nomor atom 8. Kalau kita konfigurasikan jadinya adalah 26. 6 untuk menjadi lebih stabil maka dia membutuhkan 2 elektron. Nah, kalau misalkan oksigen tidak ada yang memberikan elektron, terus bagaimana? Apakah bisa stabil? Ternyata dia tetap bisa menjadi stabil dengan cara dia berjuang bersama-sama dengan oksigen yang lain yang sama-sama kekurangan 2. Kemudian dia gunakan secara bersama, yang satunya nyumbang 2 elektron, satunya juga nyumbang 2 elektron, terjadilah ikatan. Nah, ikatan yang seperti ini yang terjadi pada atom-atom yang kekurangan elektron disebut sebagai ikatan kovalen. Nah, sahabat, dari ikatan kovalen ini kita juga belajar makna kehidupan yang lain. Jadi, untuk sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kalau misalkan kekurangan pun ternyata juga bisa stabil. Ya, sebagai contohnya seperti oksigen tadi, dia sama-sama kekurangan, tetapi dia bergotong royong dengan temannya yang lain yang memang benar-benar kekurangan, sehingga terciptalah suatu kestabilan. Nah, ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah dalam hidup. Jadi selalu semangat, jangan sampai menyerah gara-gara kekurangan yang kalian miliki. Nah, yang terakhir adalah ikatan logam.
ikatan logam ini ikatan secara khusus yang terjadi pada atom-atom logam. Jadi kalau atom besi berikatan dengan atom besi yang lain, ya kita sebutnya bukan berikatan, karena di situ terjadi delokalisasi elektron yang menstabilkan atom yang bermuatan positif dari logamnya, sehingga atom itu memiliki karakteristik yang khas sebagai atom logam. Kalian tahu sifat-sifat seperti apa saja untuk atom logam? Contohnya misal, logam itu adalah atom yang bisa menghantarkan listrik atau konduktor yang baik untuk menghantarkan listrik, untuk menghantarkan panas. Itu semuanya juga gara-gara ada elektron yang selalu bergerak mengitari inti logam dalam awan elektron atau dalam teori lautan elektron tentang ikatan logam. Nah, atau contoh yang lainnya, misalkan logam itu dapat dibentuk, bisa dibentuk jadi kabel, misalnya jadi lebih panjang, atau mungkin dapat dibentuk jadi peralatan-peralatan rumah tangga ataupun peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang amat sangat banyak sekali. Begitu. Kemudian logam juga sangat kuat. Ya, kekuatannya bahkan dia bisa ditempa, ya, bisa dipanjangkan, tapi dia tidak mudah patah. Ini semua juga karena adanya delokalisasi elektron yang selalu mengitari inti logam di dalam lautan elektron. Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ikatan logam ini? Nah, kalau tadi ikatan ion kovalen juga ada pelajarannya, dalam ikatan logam pun ada. Jadilah pribadi yang kuat seperti logam. Oke, jadi seperti itulah pembahasan kita tentang ikatan kimia. Kalau sahabat masih ada pertanyaan atau kesulitan, belum jelas, bisa langsung saja komen di komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video-video kita. Dan selalu nantikan video-video seru lainnya. Ingat pesan saya, masalah cinta dan kasih, belajarlah dari atom.